ternyata Salomo dalam segala hal itu selalu berkomunikasi dengan Allah ya. Dan ia selalu berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati dan kerinduannya yang teguh. Jadi Salomo dalam segala kebijaksanaannya pun tetap menghormati Allah. Dengan adanya pribadi kita yang baik, maka akan menghasilkan buah yang baik juga ya. Kerendahan hati itu akan memberikan satu kehormatan bagi kita, kembali kepada kita bersetia kepada Tuhan. Dengan kesetiaan itu maka kita akan dapatkan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita ini sudah hebat. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Nah, aku masih suasana tahun baru nih Kak Noel, jadi masih ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Selamat tahun baru semuanya. Nah, enggak sangka ya, kita udah di pelajaran kedua di tahun 2022. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Kak Noel yang bersangkutan dengan pelajaran kita. Ada nggak sih keluarga atau saudara yang kalau berbicara tuh bijaksana sekali gitu? Kalau dari keluargaku ya mungkin papa dan mama sih kelihatan bijaksana itu kalau bicara. Nah, tahu nggak sih yang mungkin sekitar kita ada orang-orang yang kita lihat wah bijaksana nih, tapi di Alkitab mungkin ada seseorang yang bisa bilang lebih bijaksana lah, mungkin bisa lebih bijaksana dari yang orang kita ketahui. Pasti kita semua tahu tentang Salomo. Kita bisa mencari cerita tentang Salomo ini di dalam Alkitab. Dan kita tahu bahwa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Salomo ini sering penuh dengan kebijaksanaan. Hal ini dapat kita temukan lagi dalam Alkitab. Dan ini adalah bagian dari bagaimana ia menjelaskan kepada kita semua akan betapa pentingnya kebergantungan kita kepada Allah. Iya, memang banyak sekali kitab-kitab yang menceritakan mengenai sosok Raja Salomo ini. Karena Raja Salomo ini bijak sekali ya. Nah, kitab-kitabnya diantara lain adalah Amsal, Kidung Agung, dan juga Pengkhotbah. Nah, kita juga harus mencontoh Salomo yang selalu hormat kepada Allah. Nah, ini benar-benar harus kita tiru ya, Kak Noel ya. Dan Salomo ini selalu mengedepankan Allah dalam setiap keputusan yang ia lakukan. Bener banget nih, seseorang yang penuh bijaksana. Sebuah pelajaran bagi kita untuk setiap apapun yang kita lakukan adalah dengan bertanya dulu terlebih dahulu kepada Allah nih. Bagi saya ini sebuah pelajaran yang perlu untuk dimiliki oleh setiap orang muda nih. Nah, teman-teman sekalian, mengapa ya dan apa yang dimiliki Salomo sehingga Salomo tuh begitu bijaksana nih dalam kepemimpinannya. Nah, kira-kira apa ya resepnya? Ya. Pertanyaannya menarik nih, tapi kita jangan lupa perkenalan diri dulu dong. Oke, dari aku ya. Oke, perkenalkan nama aku Brigita Tampu Bolon dari Jemaat Salemba. Aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection akan menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini kita akan mengetahui tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Nah, sepanjang triwulan ini kita sudah masuk di pelajaran kedua dengan judul Bijaksana Melampaui Usianya. Nah, kita akan bacakan ayat intinya bersama-sama yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 dan juga 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 dan 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau.
Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Setelah ayat ini dibacakan, aku jadi mikir nih, berapa beruntungnya Salomo mendapatkan sebuah kehormatan dari Allah seperti ini. Kalau kita baca lagi, sungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, dan di akhir bahkan dikatakan bahwa sehingga panjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, bukan? Iya, memang luar biasa sekali ya. Nah, untuk menghubungkannya ada sebuah kutipan di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halamannya yang ke-23. Bahasa yang dipakai oleh Salomo ketika berdoa kepada Allah di depan mezbah tua di Gibeon menyatakan kerendahan hatinya dan kerinduannya yang teguh untuk menghormati Allah. Ia menyadari bahwa tanpa pertolongan ilahi, ia tidak berdaya seperti seorang anak kecil untuk menunaikan tanggung jawab yang berada di atas pundaknya. Ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki cukup keterampilan. Maka, suatu perasaan akan kebutuhannya yang besar membawa ia mencari Allah agar memperoleh hikmat. Tak ada perasaan mementingkan diri di dalam hatinya untuk mencari pengetahuan yang mengangkat dia lebih tinggi daripada orang lain. Salomo tidak pernah akan begitu kaya atau begitu arif atau begitu besarnya sehingga ia tidak mengaku aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, di sini telah kita temukan ya resepnya bahwa ternyata Salomo dalam segala hal itu selalu berkomunikasi dengan Allah ya, dan ia selalu berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati dan kerinduannya yang teguh. Jadi Salomo dalam segala kebijaksanaannya pun tetap menghormati Allah. Bener banget nih, dia menyadari akan kehidupannya bahwa tanpa pertolongan tangan Tuhan nih, dia ini tidak akan berdaya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada penyerahan sepertinya dari Salomo ini kepada Allah. Dan tentunya di akhir dari komennya ini dia ini berserah sepenuhnya pada rencana Allah. Dan akhirnya ia selalu merendahkan dirinya. Ia berkata, aku masih sangat muda dan bahkan belum berpengalaman. Nah, selanjutnya masih ada kutipan-kutipan lagi, yaitu dari Agustin dari Hippo, ahli teologi Kristen pada abad keempat dan 5. Nah, ia mengatakan bahwa kesabaran adalah sahabat dari kebijaksanaan. Dan juga nih ada Immanuel Kant, yaitu ahli filsafat Jerman abad ke-18. Nah, Immanuel Kant ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan diatur oleh pengetahuan, namun hikmat diatur oleh hidup. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, kalian tahu nggak sih? Baik, kita buka pelajaran cornerstone kita di Apakah Kamu Tahu? Bahwa sementara pertemuan arkeologi telah mengonfirmasi keberadaan raja di kemudian hari, seperti Ahab dan Hizkia, hanya sedikit bukti arkeologi tentang pemerintahan Salomo yang telah ditemukan. Meskipun wilayah-wilayah seperti Ka'bah Salomo belum pernah digali, dan cerita mengenai Salomo hanya menyertakan sedikit referensi Alkitab terhadap beberapa pelayaran pada bagian Israel. Buku Raja-Raja menghubungkan Salomo sebagai penulis sekitar 3.000 Amsal. Meskipun hanya sedikit yang disajikan di Alkitab, dan banyak Amsal dalam Alkitab dikreditkan kepada orang lain, seperti ibu dari Raja Lemuel, dan yang lainnya oleh penguasa yang tidak diketahui. Namun buku Amsal dikelompokkan dalam kata-kata seperti berkat ada di atas kepala orang yang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dan nasihat seperti jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Nah, dari bacaan kita ini dalam buku Apakah Kamu Tahu? Kita lihat bahwa karunia yang diberikan Allah nih kepada seorang Salomo ini adalah karunia yang sangat-sangat luar biasa. Dan artinya bahwa penurutan kepada maksud Allah dan selalu bertanya kepada Allah ini adalah hal yang dilakukan dan akhirnya yang dia itu mendapatkan kemenangan. Nah, ini adalah pelajaran berharga bagi kita nih, anak-anak muda pada saat ini. Ya benar banget nih Kak Noel. Sehingga dengan adanya pribadi kita yang baik, maka akan menghasilkan buah yang baik juga ya. Nah, aku mau minta pendapatnya nih dari Kak Noel dan juga teman-teman semua. Di apakah pendapatmu? Nah, yang manakah dari Amsal berikut yang orang lebih banyak bergumul nih? Jadi ada mungkin kita kalau Kak Noel sendiri mau bergumul dengan ayat yang mana nih? Misalnya yang pertama, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Ayat yang kedua, hai anakku,
Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12. Nah, ada juga jawaban yang lemah, lembut, meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di Amsal 15 ayat 1. Dan ada juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amsal 17 ayat 28. Nah, mungkin aku lebih bergumul dengan ayat yang kedua nih, yang hai anakku jangan menolak didikan Tuhan. Kalau Kak Noel sendiri lebih bergumul yang mana? Aku sama nih sama Kak Rafil nih. Soalnya ayat yang ini, hai anakku jangan engkau menolak didikan Tuhan, ini sering sangat relatable sama kehidupan kita sehari-hari. Benar. Nah, kita diskusikan bersama nih seperti apa yang sudah kita ada di sini nih. Tapi banyak sih yang belum kita pahami dan harus kita pelajari lebih lanjut. Maka dari itu lebih baik kita berdiskusi bersama pendeta di sini. Baik, oke teman-teman, kita akan berdiskusi kembali bersama dengan Pak Pendeta di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, bersama saya dan Kak Noel sudah bergabung dengan kami Pak Pendeta Beni. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Sehat semua ya. Sehat. Nah, karena kita udah nggak sabar banget untuk berdiskusi bersama Pak Pendeta, mari kita langsung mulai saja ke pertanyaan. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih Pak Pendeta. Dari pelajaran Salomo, apa sih yang perlu kita pelajari nih sebagai seorang muda? Hampir semua cerita siapapun dan sebagainya, kalau sudah bicara mengenai Salomo atau Raja Salomo, maka semua katakan dia orang bijak. Siapapun, agama apapun, kalau sudah bicara mengenai Salomo, katakan bahwa dia raja yang bijak. Ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Raja Salomo, khususnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 kita hari ini, ya, yang dia minta itu bukannya, kan Tuhan tanya, kamu minta apa gitu, ya, Tuhan tanya, kamu minta apa? Kalau kita mungkin zaman sekarang minta, Tuhan pandemi ini habisin deh, supaya bisa normal, ini nggak pakai masker gini, nggak pakai mana, ya, atau mau kepentingan diri sendiri yang lebih pribadi mungkin, Tuhan saya supaya jadi juara game apa gitu ya, ya, atau mungkin yang lain-lainnya, saya mau jadi ini dan lain sebagainya. Tapi kan Salomo mintanya beda. Iya. Dia minta, Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan pada saya? Tuhan yang punya semuanya kok. Ya, hanya berikan pada saya hikmat saja supaya saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi dia meminta itu kepada Tuhan, itu hikmat yang Tuhan bisa berikan kepadanya, apalagi dikatakan saya masih muda loh, ya. Tuhan telah menuntun orang tua saya, ya, Tuhan telah menuntun orang tua saya yang jujur kepada Tuhan, ya jujur aja, Daud jujur kan ya, walaupun dia jatuh dia mengaku pada Tuhan, dia mengaku pada Tuhan, ya, yang jujur, dia juga setia terus kepada Tuhan. Saya masih muda, apa yang Tuhan mau berikan bagi saya, ya berikanlah supaya saya dapat hikmat. Dan Tuhan memberikannya, dan kita tahu bahwa seperti tadi saya awali, semua orang pun kalau sudah bicara mengenai Raja Salomo, maka dikatakan dia raja yang bijak, raja yang berhikmat. Jadi apa yang bisa kita dapatkan, ya kita kalau meminta kepada Tuhan, ya minta hikmat. Ya. Bahkan tadi kalian sudah mungkin diskusikan bahwa kekayaan dan sebagainya itu kan akan mengikuti. Ya, akan mengikuti. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, jadi bisa dibaca dalam Amsal 15 ayat 33 ini ada, takut akan Tuhan
adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, mengapakah ketaatan kepada Tuhan dapat mengembangkan hikmat, Pak Pendeta? Mendatangkan hikmat. Iya, karena kita datang taat itu kan apa taat? Setia mengikuti ketetapan-ketetapan, ya, peraturan-peraturan Tuhan, ya. Dengan mengikuti itu kan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Dan Tuhan akan bantu kita, Tuhan akan memberikan kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Seringkali kan orang merasa bahwa itu baik, padahal sebenarnya tidak baik. Walaupun dunia katakan itu baik, tapi sebenarnya sama Tuhan belum tentu itu baik. Bisa jadi itu tidak baik, ya. Jadi banyak hal yang kita harus taat kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar kita bisa mendapatkan. Ayat ini kan jelas mengatakan bahwa, ya, kemudian di orang mendatangkan hikmat itu kemudian katakan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, tentu kita tidak akan merasa diri sombong, ya. Merasa diri sombong. Ya. Ada sesuatu yang jatuh lainnya, ya dimin aja, gitu ya. Atau lagi naik kendaraan umum, ya, naik kereta, naik kendaraan umum lainnya, ada yang lebih tua dari kita tahu perlu duduk, aku juga capek kok pura-pura tidur gitu, supaya nggak diapa-apain, pengen bangun. Padahal kita bisa dengan hormat, kita bisa juga membantu orang yang menyeberang jalan, orang tua dan lain sebagainya. Itu kan satu bentuk kerendahan hati, tidak perlu harus, wah saya udah begini, saya pantang untuk begini, saya anak orang gini, saya nggak boleh melakukan ini, ya, jangan sampai begitu. Jadi kita tuh harus lakukan. Saya tahu ada orang yang ya boleh katakan orang kaya lah, ya. Orang kaya, dia tidak kekurangan apa-apa, dia punya perusahaan banyak. Tapi kalau di gereja itu, ya, karena tugasnya diakon, ada jatuh air sedikit lainnya sebagainya gitu, dia langsung ambil kain pel, dia pel itu. Dia bilang, kamu nih, lah kan tugas saya memang sebagainya. Kan. Jadi tidak merasa bahwa itu bukan tugas saya, ini bukan bagian saya. Jadi kerendahan hati itu akan memberikan satu kehormatan bagi kita, dibalik daripada kita setia kepada Tuhan. Dengan kesetiaan itu maka kita akan dapatkan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita ini sudah hebat, diri kita ini sudah harus dihormati, diri kita ini orang lain mesti lain sebagainya. Enggak begitu, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, dan dengan taat kepada Tuhan maka Tuhan akan berikan kebijaksanaan bagi kita yang orang lain tidak miliki, ya, orang lain tidak miliki. Pertanyaan selanjutnya nih Pendeta. Sebenarnya kan tadi sudah Pendeta bilang hubungan kerendahan hati dengan bijaksana, tapi kita ingin lebih tahu lagi nih, kenapa kerendahan hati ini bisa membuat kita ini menjadi seorang yang bijaksana nih Pendeta? Iya. Kerendahan hati atau rendah hati beda dengan rendah diri, ya. Rendah diri kan merasa, ya saya nggak ada apa-apanya, saya nggak ini gitu kan. Ya. Rendah hati kan memang dia tulus untuk bantu siapapun, dia memang tulus untuk melakukan satu pekerjaan, nggak ada embel-embel supaya saya nanti dianggap begini, supaya saya nanti begini lagi, tidak demikian. Memang sudah sudah kebiasaannya, sudah gaya hidupnya, bahwa dia tidak menyombongkan dirinya dan lain sebagainya, ya. Walaupun kita sering dibuat tanda kutip kan, dibuat jatuh oleh teman sendiri gitu, ya. Jadi teman kita yang bangun kita pinter loh, wah dapat ini, jadi kita rasa kita lupa bahwa harusnya kita tetap rendah hati, tidak langsung meninggikan diri kita. Jadi dalam hal itu kita akan dapatkan hal-hal yang lebih bijaksana. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Kita bisa membedakannya. Dengan membedakannya, maka kita kan bisa. Kenapa bilang Salomo terkenal kebijaksanaannya pada saat awal? Kan cerita yang dua orang ibu kemudian datang makan anak, kemudian yang satu bilang, kalau kita mungkin gimana caranya ya, gitu ya.
Kalau dua-duanya ngaku bahwa ini anaknya, gimana caranya? Kalau sekarang enak tes DNA katanya gitu Iya. kan. Iya. Oh, tes DNA ya. Nunggu hasilnya ya, ketahuan anak siapa gitu ya. Kalau dulu kan mana ada tes DNA. Iya. Ya. Tapi dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Itu kebijaksanaan yang orang lain tidak miliki dan lain sebagainya. Jadi kebijaksanaan itu akan mengikuti kita dengan kerendahan hati kita, dengan kita menganggap bahwa ya memang semuanya harus dilayani, siapapun itu, tidak memandang bulu dan lain sebagainya. Ya, baik. Pertanyaannya selanjutnya nih, Pak Pendeta. Apa cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih bijaksana? Contoh bijaksana apa sih? Bisa kasih contoh nggak? Ya mungkin bisa mengambil keputusan secara tepat ya, mungkin. Iya. Iya, contoh yang praktis lah. Kehidupan sehari-hari gitu bisa. Sebenarnya bijaksana itu mengetahui apa yang baik dan yang benar, seperti tadi pendeta bilang. Seperti Salomo mana bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Sebenarnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita mengetahui ini salah dan kita tidak melakukan itu, sebenarnya itu udah kebijaksanaan dari diri kita sendiri sih, pendeta. Iya. Jadi kita itu bagaimana supaya lebih bijaksana? Ya, kita lebih taat kepada Tuhan, ya, kita lebih setia kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, ya, dan sebagainya, maka kita kan akan lebih bijaksana lagi. Satu contoh misalnya gitu, kalau kita masuk ke satu mobil yang kecil, ya, misalnya mobil yang kecil, kita rasakan kita berdiri. Kita masuk ke kapal yang kecil di tengah-tengah laut, kita rasa kita sudah kapalnya kecil, kita rasa tengah-tengah laut, yang laut semuanya hanya bintangnya. Kita rasa mungkin kapal yang besar pun kita rasa di tengah laut kita ini kecil. Kenapa kata kita lihat segala sesuatunya itu ada yang lebih besar, ada yang dan sebagainya. Kadang-kala kita begitu kita lihat teman kita, ini sih nggak level nih, ya. Ini nggak begini nih, ya. Maka kita kan udah beda-beda tipis sudah menjadi sombong, ya, beda sombong. Tapi kan kita sebenarnya bisa belajar dari orang lain siapapun itu. Kita berteman, kita bisa belajar dari teman kita. Di teman kita bisa kasih masukan, bisa kasih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, pada kita dan lain sebagainya. Jadi itu akan membuat kita tambah bijaksana dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak juga adalah, wah saya menjadi bijaksana nih, tapi nggak kemana-mana, nggak berteman, nggak apa dan lain sebagainya. Ya nggak bisa juga ya. Atau zaman sekarang ini dengan situasi sekarang ini dengan media sosial. Ya kan banyak yang benar nggak benar juga orang main sebar aja duluan, ya, bahkan bangga kalau bisa duluan kasih tahu, katanya teman-teman, ini kan udah 5 tahun lalu nih ada nih, oh ini udah tahun lalu ada, perasaan gimana? Jadi kebijaksanaan itu akan mengikuti kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan, ya, dan kita dapat lakukan kebijaksanaan itu setelah kita tahu, ya, Tuhan tuntun kita, Tuhan berikan akal budi bagi kita, maka kita pun bisa melakukannya dengan baik. Bijaksana lebih apa ya? Saya inilah yang gampang. Orang disuruh pergi, beli coklat, apa suruh beli coklat dulu, ini uangnya. Pergi ke supermarket atau minimarket, sampai beli coklat dong. Coklat apa? Ya, merek apa? Yang ini atau yang A atau yang B? Ya, apa ya, balik lagi. Pak, coklatnya apa? A apa B? Yang B. Balik lagi. Coklat yang B katanya. B yang besar apa yang kecil? Balik lagi. Pak, besar apa kecil coklatnya? Yang besar. Balik. Yang besar. Yang rasa apa? Ini ada kacang ini, ada kacang almond, ada. Balik lagi. Pak, berbeda dengan orang, saya beli kacang, beli coklat, rasa apa Pak? Yang besar, gede, yang ini, udah tahu ya. Jadi langsung, jadi berbeda itu dengan kita yang memang, ya rasa-rasanya ada ini aja, hidup saya ya, saya jalani saja tanpa kita merasa ada
pengetahuan lain, ada hikmat lain yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ke pertanyaan terakhir nih, Pak Pendeta. Kita kan sekarang tahu banyak orang itu yang kita lihat dia terlihat seperti seorang yang bijaksana nih. Wah, kita menganggap dia ini berbicara suatu hal yang benar. Jadi bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa itu sebuah kebijaksanaan atau itu hanya pembodohan dari dia gitu, Pendeta? Iya, kadang kalau kita lihat, wah gayanya udah seperti seperti orang tua banget. Iya kan, kalian pasti punya teman seperti itu. Yang Pendeta juga punya teman dari dulu tuh, ya sampai sekarang juga, wah kita nggak boleh, wah udah seperti apa. Padahal kita tahu dia, halo segini juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa membedakannya mana yang memang bijak, mana yang tidak bijak dari perkataan-perkataannya. Dan bagaimana kita tahu perkataannya bijak atau tidak dari firman Tuhan tentunya. Ya, kalau dia belajar firman Tuhan, dia mengetahui firman Tuhan dengan baik, maka dia akan kasih saran-saran yang baik. Ya. Saya kasih contoh apa ya? Misalnya ada kita ya disuruh orang tua, kemudian kita nggak mau, kita kesel, kita cerita, wah disuruh orang tua gue, ya udah pindah aja ke rumah gue ya, atau di kosan gue aja ya, daripada rumah lu marah-marah sama orang tua. Itu kan nggak bijak namanya, ya nggak bijak, malah nggak mengajarkan hal yang sebaliknya. Jadi kalau orang yang bijak kan dia akan kasih tahu, ya namanya orang tua, ya, kadang-kadang dia marah, ya udah sabar-sabar aja, mungkin lu juga yang salah gitu kan, kasih tahu. Itu lebih ini dibandingkan dengan langsung mengajak menjauh dari segala sesuatu. Jadi ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan, yang bisa kita lihat ini memang bijaksana, kebijakan, atau ini memang hal yang tidak bijaksana. Wah, nggak kerasa nih diskusi kita udah mau berakhir sama Pendeta Benny nih. Boleh Pendeta kasih 1-2 kalimat kesimpulan, habis itu berdoa untuk kita semua. Iya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini, para pelajar Sekolah Sahabat, Cornerstone Connection, memberikan pelajaran kita kedua untuk tahun 2022 ini, bijaksana melampaui usianya, dengan contoh yang diberikan adalah Raja Salomo. Salomo dalam usia mudanya, dia tidak minta harta, dia tidak minta Tuhan supaya saya jadi raja seumur hidup saya atau sekian puluh tahun, tidak. Dia katakan, Tuhan saya masih muda. Bagaimana bisa bagi Tuhan memimpin orang tua saya, berikan hikmat kepada saya, dan Tuhan memberikannya. Dan kita tahu bahwa dia melakukan banyak hal dalam kehidupannya yang bijaksana dalam segala suatu keputusan-keputusan yang dibuatnya. Selain itu, dia punya kesabaran yang luar biasa dalam memimpin umat-umat Tuhan pada waktu itu untuk lebih dekat kepada Tuhan pada awal-awal daripada pemerintahan. Jadi kita diminta kepada pelajaran Sekolah Sahabat kita agar kita meminta pada Tuhan kebijaksanaan atau hikmat yang mendatangkan sukacita bagi kita, kegembiraan bagi kita apabila kita selalu bersandar kepada Tuhan. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sahabat yang Tuhan berikan. Terima kasih atas diskusi pelajaran pada saat ini. Terima kasih atas tuntunan Tuhan bagi kami. Dan biarlah masing-masing kami, orang-orang muda dari Cornerstone Connection, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Agar mereka pun boleh berjalan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberkati dalam segala kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan, juga dalam pendidikan mereka. Dan juga yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah teman-teman semua, itulah pembahasan kita pada pelajaran Cornerstone yang kedua sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Benny. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Nah, pada hari ini juga semangat terus teman-teman dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman agar banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis dapat kita ketahui. Baik, terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.